Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah secara online. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Karena Dia ada di mana-mana. Saya minta maaf hari ini saya tidak pakai masker. Tadi saya sudah pakai masker sebetulnya. Tapi beberapa hari ini saya agak terganggu. Ya, beberapa hari yang lalu saya kaget. Oksigen darah saya tinggal 85. Padahal saya tidak COVID ini ya. Oksigennya tinggal 85, makanya saya pusing-pusing saya bilang. Jadi terpaksa saya hari ini tidak pakai masker daripada saya pingsan di muka saudara nanti ya. Nah, saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang generasi yang berprestasi dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Sebelum saya baca ayat-ayat ini dan menjelaskannya, saudara, generasi yang berprestasi, ada kata prestasi di sini. Nah, saya tidak mau menjelaskan kata prestasi itu apa, karena kita sudah paham lah. Ya, orang tua senang kalau anaknya berprestasi. Ya, sekarang ini ada Olimpiade Tokyo. Sedang berlangsung karena COVID kita tidak memperhatikan itu, tapi sedang berlangsung di Olimpiade. Di Indonesia ada 3 nama, Windy, Eko, Rahmat, peraih medali perak dan perunggu. Mereka berprestasi, bangsanya juga senang, Indonesia juga senang. Ya, meskipun belum emas, tapi ada yang berprestasi, merah putih berkibar di Tokyo sana. Ini merupakan satu kesenangan, kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Saudara, kita ini mestinya juga berprestasi. Kalau Allah adalah Bapa kita, mari kita berprestasi untuk menyenangkan Bapa kita di sorga. Sebagai warga kerajaan sorga, mari kita berprestasi sebagai warga kerajaan sorga. Ya, berprestasi semuanya. Ya, generasi yang berprestasi, yang dimaksud generasi itu ya kita semua yang masih hidup gitu ya. Kalau yang sudah meninggal itu sudah lewat generasi, yang belum lahir belum generasinya. Tapi yang kita yang masih hidup umur berapapun juga kita ini dimasukkan supaya berprestasi bagi Allah, berprestasi bagi kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa berprestasi? Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16 dituliskan demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di sini Rasul Paulus memberikan satu patokan, pedoman kalau mau berprestasi, dan saya rasa ini berlaku untuk segala jenis. Ya, kalau mau berprestasi dalam hal apapun ini penting. Awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu, bertekunlah. Ya, mengawasi dirinya sendiri itu berarti fokus pada diri saya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan saya. Nggak kepo. Ya, orang yang kepo itu tidak fokus pada, tidak memperhatikan dirinya sendiri, kerasa dirinya sudah hebat, lalu cari-cari masalah orang yang nggak perlu dia ketahui. Kepo. Orang kepo itu tidak mengawasi dirinya sendiri, tidak juga GR. Orang GR juga tidak mengawasi dirinya sendiri dengan benar, dia cuma merasa dirinya sudah super, lalu dia GR, ya, terus dia GR. Tidak kepo, tidak GR. Ya, itu orang yang tidak mengawasi dirinya sendiri dengan benar. Ya, orang yang mengawasi dirinya sendiri dengan benar, kenal siapa dirinya. Ini kelemahan saya, ini kekurangan saya, ya, ini yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Kemudian awasilah ajaranmu. Ya, saudara mungkin bilang, saya kan bukan guru, saya bukan pendeta, masa saya ngajar? Setiap orang itu disadari apa tidak disadari mengajar orang yang lain, saudara. Mengajar itu berarti memberikan informasi. Sedikit banyak kalau kita memberikan informasi, kita mengajar orang. Orang tua mengajar anaknya, saudara mengajar saudaranya, ya. Lalu teman juga mengajar temannya untuk memberitahukan informasi-informasi misalnya yang temannya itu belum tahu. Awasi ajaranmu, jangan mengajar yang salah. Sekarang ini banyak orang tidak peduli gitu, ngomong asal ngomong aja, memberikan informasi yang salah, mengajarkan yang salah. Saya tuh paling gregetan sama orang yang bilang bahwa di dalam vaksin itu ada chip tuh. Ini orang asal ngomong,
Ya, lalu kalau omongannya itu dipercaya sama orang, ini kan akibatnya bisa fatal, saudara. Akibatnya bisa fatal. Yang pertama, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia vaksin itu ada chip, asal ngomong aja. Terus omongan itu dipercaya sama orang yang harus divaksin sekarang tidak mau divaksin. Kalau dia ketularan COVID lalu mati, yang dosa siapa? Berapa banyak orang yang mati karena ajaran yang salah ini. Saudara, kita mesti mengawasi ajaran kita, omongan kita. Ya, jangan bicara sesuatu yang tidak ada buktinya. Jangan bicara sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Ya, awasi ajaranmu. Ya, lalu bertekun. Bertekun itu artinya tidak goyah, tidak bosan, tidak jenuh untuk mengulangi sesuatu yang dia inginkan untuk di situ itu dia berprestasi. Misalnya gini, seorang atlet sepak bola, dia ingin berprestasi di sepak bola, maka pagi sampai siang sampai sore dia bola terus. Atlet bulu tangkis terus. Saya rasa sih tapi tadi 3 orang Indonesia itu Eko peraih medali perak, Windy Rahmat peraih medali perunggu, itu nggak seminggu sekali ngangkat beban. Sehari bisa berapa jam dia berlatih mengangkat beban. Nggak boleh bosan. Orang yang mau berprestasi dalam bidang musik, keyboard misalnya ke Amos, kalau dia mau berprestasi dalam bidang musik, dia nggak bisa main keyboard sehari 1 jam, setengah jam semaunya saja. Saya tahu, pernah membaca itu, ada orang yang berprestasi di dalam bidang ini, sehari 8 jam dia melatih dirinya. Setiap hari 8 jam dia melatih dirinya untuk mainkan musik. Nggak boleh bosan. Gitu ya, berprestasi, hasilnya prestasi dalam musik. Kalau dia pemusik, prestasi dalam olahraga. Kalau dia olahragawan, mendatangkan kebanggaan kepada bangsanya, ya, kepada bangsanya. Namun prestasi mereka itu kan hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Sebetulnya memang nama bangsa dibawa, nama orang tua dibawa. Tapi kalau kita berprestasi, yang diuntungkan kan kita sendiri sebetulnya. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan kita mesti berprestasi. Ya, prestasi seorang anak Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga kita mesti berprestasi, prestasi warga kerajaan surga. Apa prestasi anak Tuhan? Apa prestasi warga kerajaan surga? Hidup yang benar, hidup yang memberi pengaruh baik kepada orang lain. Itu prestasi dari anak Tuhan, itu prestasi dari warga kerajaan Allah. Karena Tuhan datang untuk memberikan hidup. Karena Tuhan datang untuk memberikan hidup. Itu seperti prestasi Timotius tuh. Prestasi Timotius, ya. Timotius itu seorang pemuda yang berprestasi sebagai anak Tuhan. Prestasinya Timotius apa? Kehidupannya sebagai anak Tuhan. Itu prestasi. Hasilnya jelas. Kalau prestasi olahraga medali, ya, prestasi musik mungkin duit, ya, olahraga juga duit sekarang, semua ujung-ujungnya duit. Tapi kalau prestasi sebagai anak Tuhan, prestasi seperti Timotius, hasilnya apa? Dampak yang baik memberkati kehidupan orang. Tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi memberkati kehidupan orang. Dan Rasul Paulus sebagai pembina rohani Timotius banyak memberikan nasihat bagi dia dalam surat 1 Timotius. Tentunya nasihat-nasihat ini dapat kita terapkan dalam hidup kita agar berprestasi dan berdampak. Paulus itu coach, ya, seorang atlet perlu coach, seorang pemusik perlu pelatih, coach bagi Timotius yang melatih, yang memberi nasihat kepada Timotius. Gini loh cara hidup yang benar, gini loh cara hidup yang benar. Ya, seorang pelatih kan gitu. Ya, seorang pelatih itu memberi nasihat, memberi petunjuk, memberi teguran sesuai dengan keadaan orang yang dilatihnya. Dan yang dilatih mentaati coachnya, mentaati pelatihnya. Padahal terus terang saja saudara, pelatihnya biar rata-rata sudah tua. Kalau yang dilatih itu ngeyel gini, coba Bapak yang lakukan seperti yang dikatakan tadi bisa enggak? Ya enggak bisa. Nah, banyak orang Kristen juga kalau diomongi itu ngeyel, tersinggung lah, apalah.
nggak maju-maju. Ya, mengembalikan kepada orang yang melatihnya, yang memberikan masukan kepada dia. Tapi kalau orang mau dilatih, seorang olahragawan mempunyai sifat, dia mau dilatih, memperhatikan coachnya, padahal dia olahragawan top. Kenapa? Rendah hati. Rendah hati. Saudara, Paulus adalah pelatih kehidupan dan pelatih rohani bagi Timotius. Saya harap guru-guru sekolah minggu, pelatih kehidupan rohani bagi anak-anak sekolah minggu. Ya, begitu juga siapa yang bertanggung jawab di remaja, di dewasa muda, di BBI, di jemaat, gembala-gembala jemaat, itu adalah pelatih kehidupan dan rohani bagi anggota jemaatnya. Kalau mau nurut, ada hasilnya. Kalau nggak menurut, ya sudah. Ya, itu kan hak asasi masing-masing. Nah, jadi Paulus adalah pelatih kehidupan bagi Timotius, sehingga prestasi kehidupannya jelas. Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius? Slide berikutnya. Saudara, yang dikatakan Paulus kepada Timotius, ini ciri-ciri generasi berprestasi, yaitu terdidik dalam ajaran sehat. Terdidik dalam ajaran sehat. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-6, Paulus menasihatkan Timotius dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, ya, mengingatkan hal-hal ajaran sehat kepada saudara-saudara kita, maksudnya engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara, ini penting, ya, kita belajar dan mengajar itu sebetulnya satu paket. Dulu kalau saya ditanya oleh teman-teman dan saya menjelaskan kepada teman-teman tentang hal-hal yang mereka tidak mengerti soal matematik zaman dulu itu banyak, ada stereometri, ada goniometri, ada macam-macam metri-metri itu, ya, lalu ada fisika, kimia. Kalau mereka tanya dan saya menjawab, menunjukkan kepada mereka yang benar, itu sekaligus saya belajar, sekaligus saya menguasainya. Ya, jadi penting, ajarkan, ingatkan untuk pada saudara-saudaramu, ajari sendiri. Bagaimana kita bisa mengajarkan hal-hal yang benar kalau kita tidak menguasai yang benar? Apa yang benar? Kita mesti terdidik dalam iman, pokok-pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Itu membawa kita pada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ya, itu membawa kita pada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Slide berikutnya. Ya, saudara-saudara, pengenalan yang benar tentang Tuhan itu penting kita miliki. Kenapa? Tuh, ya, pengenalan yang benar tentang Tuhan itu penting untuk kita miliki. Mengapa? Sebab pengetahuan yang benar tentang Tuhan membawa kita mengenal Tuhan dan kita akan mengalami Dia dengan benar, bukan dari kata orang, tapi aku mengalami sendiri. Saudara, kalau kita itu mengalami sendiri tentang Tuhan, kita nggak gampang disesatkan orang. Orang yang bisa tersesat itu karena tidak kenal Tuhan, saudara. Orang yang memang mengenal Tuhan itu mengenal, namanya juga mengenal, nggak mungkin bisa disesatkan. Ajaran yang benar. Bagaimana kita bisa menerima ajaran yang sehat? Ya, Alkitab, baca firman dengan teratur dan memiliki waktu khusus untuk melakukannya. Ya, memang sangat disarankan membaca Alkitab dengan teratur, memiliki waktu khusus untuk membaca Alkitab ini. Karena Alkitab itu menyatakan Tuhan. Kalau saya dengan tulus ingin mengenal Tuhan, saya baca Alkitab, saya akan menemukan Tuhan di situ. Tapi kalau saya cari neko-neko, saya akan temu yang neko-neko, ajarannya neko-neko sekarang itu yang aneh-aneh itu mereka baca Alkitab tidak tulus. Kalau tulus, mereka menemukan Alkitab di dalam, menemukan Tuhan di dalam Alkitab, mengenal Tuhan dalam Alkitab. Jadi Allah memberikan Alkitab, firman-Nya kepada kita bukan untuk menyesatkan kita,
untuk menyebabkan kita mengenal Tuhan. Jadi apa yang perlu dibaca? Saya ulang Alkitab. Tahun 2017 yang lalu saya itu kan sakit lama sekali. Ada seorang saudara menjenguk saya di rumah. Ingat saya itu Januari 2017 baru saya keluar dari rumah sakit Mitra Plumbon. Om, firman Tuhan pada Om minggu ini apa? Ada selama sakit ini. Saya bilang, oh ini saya gitu. Lalu Om baca apa? Alkitab. Selain Alkitab membaca apa lagi? Alkitab. Selain itu membaca apa lagi? Alkitab. Saya bilang. Oh, enggak baca buku-buku lain? Enggak. Alkitab saja. Dalam saat-saat krisis berpaling hanya kepada Alkitab, karena di situ Tuhan bicara. Kalau kita bicara membacanya dengan hati tulus, kita tidak akan tersesat. Kita hanya tersesat kalau membacanya tidak tulus. Nah, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, kita akan mengenal Tuhan. Ya, memiliki pengetahuan akan Tuhan. Manifestasi orang yang mengetahui dan mengenal Tuhan itu bukan sombong. Ya, orang yang mengenal Tuhan dengan baik, memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, itu tidak sombong. Manifestasinya adalah pola hidup yang sehat. Sehat dalam bertindak. Tindakannya tidak merugikan orang lain. Tidak berbuat dosa. Sehat dalam bicara. Ya, ngomongnya tidak menyesatkan orang lain. Ya, ngomongnya tidak menyesatkan orang lain, tidak memiliki lidah penipu. Ya, jadi hal yang pertama, ajaran yang sehat. Di mana dapat? Dari Alkitab. Siapa yang ngajar? Roh Kudus kalau saudara baca dengan tulus. Kalau saya punya patokan gini, saudara. Kalau saya baca Alkitab, saya itu selalu ingat Ulangan 29 ayat 29. Yang dinyatakan itu bagi kamu untuk kamu lakukan sampai selama-lamanya. Yang tidak dinyatakan itu bagi Tuhan. Jadi kalau saya baca Alkitab, saya tidak ngerti itu bagi Tuhan. Saya ngerti itu bagi saya. Untuk dilakukan selama-lamanya. Ada saja yang saya tidak ngerti. Ada saja yang saya tidak ngerti. Tapi dari banyak hal yang tidak saya ngerti, ada hal yang saya ngerti. Yang hal yang saya ngerti itu bagi saya untuk dilakukan selama-lamanya. Ulangan 29 ayat 29. Saudara, kalau kita membaca Alkitab dengan cara mencari yang saya pahami, yang bisa saya mengerti untuk dilakukan dengan hati tulus, ya saya bilang tidak ada cara lain. Itu satu-satunya cara untuk menjumpai Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, slide berikutnya. Disiplin beribadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badadin terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, terlalu banyak membaca buku-buku karangan orang itu tidak baik juga. Kita mesti terlalu banyak membaca Alkitab. Tidak bisa terlalu banyak membaca Alkitab karena memang itu adalah roti hidup. Ya, karena tidak selalu buku apapun yang dikarang itu bukan kitab suci. Kitab suci itu ya Alkitab. Rujukannya haruslah Alkitab. Ya. Rujukannya haruslah Alkitab. Ya. Jadi yang lain-lain itu malah kemungkinan bisa berisi tahayul, bisa berisi dongeng-dongeng. Misalnya gini. Ada orang yang sudah menemukan di mana letak tabut Allah. Terletak di sebuah gua di bawah tanah di kota Yerusalem, dijaga oleh malaikat-malaikat. Saya tahu ada yang nulis seperti itu, tapi itu kan omong kosong. Itu kan omong kosong. Itu tidak perlu diperhatikan. Itu sih omongan orang yang nganggur aja, yang cari sensasi. Carilah hal-hal yang benar, ibadahlah yang benar. Ya, ibadahlah yang benar. Jauhilah tahayul, jauhilah dongeng-dongeng yang aneh-aneh itu. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu bukan cuma asal-asalan tuh, saudara. Itu perlu dilatih. Ibadah itu dilakukan di rumah, seperti sekarang ini online. Dilakukan di gedung gereja pada saat kita bisa ibadah on-site. Itu semua ibadah, namanya ibadah kalau kita datang untuk mencari Tuhan. Dan itu perlu dilatih.
perlu dilatih, tidak bisa datang dengan sendirinya. Ya, istri saya itu punya bisa tuh setiap hari itu bangun subuh doa sekitar kadang jam 3, jam setengah 4 itu bangun dan doa. Kenapa bisa? Dilatih. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Latihlah dirimu beribadah. Itu perlu kemauan. Ya, nggak bisa muncul sendiri. Orang yang rindu akan Tuhan, dia beribadah. Karena dalam ibadah dia ketemu Tuhan. Kalau ibadah mau ketemu sesama manusia, mungkin tempatnya bukan di gereja. Salah. Ada tempat lain di mana saudara bisa lebih bebas untuk ketemu dengan sesama, ngobrol, tidak ada tegur. Kalau ibadah itu untuk ketemu Tuhan, itu perlu dilatih. Dan pada masa pandemi ini, kerinduan untuk ibadah itu harus lebih dikobarkan. Apalagi dalam kemajuan teknologi sekarang ini, kita bisa ibadah secara online. Harus lebih dikobarkan. Di rumah jangan nonton ibadah loh saudara ya. Ikut ibadah, itu beda. Nonton ibadah sama ikut ibadah. Ya. Saudara, memang ibadah kadang-kadang sulit dilakukan. Masih capek, ngantuk, banyak masalah. Inilah, sakit hati lah sama si itu, ini, itu. Kan itu merupakan penghambat ibadah. Tapi, latihlah dirimu beribadah. Justru dalam keadaan kita sulit, kita perlu untuk beribadah. Ibadah itu membawa kita ke hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kita menemukan kekuatan. Di hadirat Tuhan kita mendapatkan jawaban. Di hadirat Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Di hadirat Tuhan kita mendapatkan semua yang kita sedang perlukan di dalam kehidupan ini. Latihlah dirimu beribadah. Dan saya ulangi lagi, untuk beberapa minggu yang akan datang, mungkin COVID ini masih lama saudara. Ya, COVID ini masih lama, mungkin masih 3-4 tahun yang akan datang masih ada tuh COVID ya. Kita tidak bisa bebas beribadah, saudara-saudara. Tapi kita bisa ibadah secara onsite. Sebagian yang sehat, yang nggak sehat jangan ibadah secara onsite, nanti nulari orang. Dan kemudian yang tidak onsite kita online. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan nonton ibadah, percuma nonton ibadah. Ya. Percuma nonton ibadah, latihlah dirimu beribadah. Mau berprestasi, 1, bertekun dalam ajaran yang sehat. 2, latihlah dirimu beribadah. Lalu yang ketiga, menjadi teladan. Kalau yang pertama, menerima ajaran yang sehat, itu lebih kepada diriku menerima ajaran yang sehat. Meskipun mungkin mengajar orang lain juga, lebih kepada aku. Dilengkapi dengan ajaran yang sehat. Kalau yang kedua beribadah, aku ketemu Tuhan, masih lebih kepada aku. Penting. Ya, aku ini tidak boleh, saya pribadi tidak boleh diabaikan. Tapi kalau yang ketiga menjadi teladan, itu bukan lagi kepada aku, untuk kamu. Saya menjadi teladan misalnya, saya menjadi teladan buat orang lain. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, dalam kehidupan yang bermutu baik, dalam kehidupan yang pantas disebut sebagai kehidupan anak-anak Allah, dalam kehidupan yang pantas disebut sebagai warga negara kerajaan sorga. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Saya ulangi lagi. Kalau yang pertama, bertekun dalam ajaran sehat, itu aku. Saya yang mesti bertekun, bukan kamu. Itu bukan artinya jadi Pak Jon aja nanti Pak Amos tidak usah gitu ya. Enggak, masing-masing kita harus menerapkan pada diri kita sendiri. Akulah yang harus bertekun. Amos harus bilang kepada dirinya sendiri, akulah yang harus bertekun. Shirley tadi, dia harus bilang kepada dirinya sendiri, akulah yang harus bertekun dalam keajaran sehat dan seterusnya. Semua itu adalah manusia batiniah kita sendiri. Kemudian ibadah, ya saya juga. Saya memang mengajak orang, kok enggak ibadah sih gitu ya. Kalau Komsel belum muncul di telepon, kenapa belum muncul? Mengajak. Tapi saya kan enggak bisa mengajak tanpa saya lebih dulu.
Sayalah yang harus melakukan ibadah, ngajak orang lain untuk ibadah. Tapi yang ketiga, menjadi teladan. Menjadi teladan itu adalah aku untuk kamu. Aku untuk kamu 100%. Aku untuk kamu menjadi teladan. Kamu lihat hidupku, contohlah menjadi teladan, kan gitu. Ya, ya saudara, dunia ini dipenuhi, ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Slide berikutnya. Ya, mengetahui dan melakukan firman Tuhan itu berbeda. Memiliki ajaran sehat di hati itu mengetahui. Melakukan ajaran sehat itu teladan. Ya, beribadah itu kita lakukan untuk kita. Tapi mengajak orang beribadah, nah itu perkara yang berbeda lagi. Mengetahui dan melakukan firman Tuhan adalah hal yang berbeda. Orang mungkin tidak peduli dengan berapa banyak yang kita tahu, tapi itu orang tahu berapa banyak yang kita peduli. Saudara, ya itu, ya kita tahu banyak, orang tidak peduli, percuma. Tahu apa? Tahu, waduh, semua buku di dunia ini dibaca, orang tidak peduli. Tidak peduli. Orang kepengen tahu seberapa banyak saudara mempraktekannya, seberapa banyak saudara melakukannya. Itu namanya teladan. Itu namanya teladan. Ya, saya pinter, saya tahu ini, saya tahu itu. Orang bilang, ya udah, tahu kan buat tahu kamu sendiri. Orang yang kepengen tahu adalah kamu itu melakukan apa? Itu teladan. Itu teladan. Orang yang berprestasi, anak Allah yang berprestasi, warga kerajaan surga yang berprestasi, mereka jadi teladan. Melakukan apa yang mereka ketahui sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap orang lain. Kan gini, perkataannya memberkati, itu kan karena peduli pada orang lain. Tingkah lakunya juga memberkati orang. Tingkah lakunya tidak menjadi kutuk bagi orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Kasihnya itu semua memberkati. Kesetiaannya tidak berkhianat lah, itu pasti setia. Ya, kesuciannya memberkati. Saudara, dalam hal demikian Timotius menjadi orang yang berprestasi bagi Tuhan. Dia berprestasi bagi kerajaan Allah. Nah, kiranya dalam hal yang demikian juga kita kejar, masih hidup, kita kejar, kita usaha untuk berprestasi. Pegang ajaran sehat. Latihlah dirimu beribadah, jangan malas-malas beribadah. Jadilah teladan. Saudara, lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Niscaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Soalnya anaknya berprestasi, bapaknya senang. Niscaya hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Lalu berguna bagi menjadi kebanggaan bagi kerajaan sorga. Karena di tengah-tengah dunia di mana kehidupan amburadul, kita menunjukkan kehidupan yang benar. Menjadi contoh bagi kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, saya rasa ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan. Ya, bulan ini kita akan banyak belajar tentang yang berkaitan dengan prestasi kehidupan ini. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, saya undang singer worship leader untuk maju ke depan. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara di rumah, mari siapkan roti dan anggur yang telah dibagikan. Atau kalau saudara tidak memiliki roti dan anggur seperti ini, saya rasa saudara juga kemarin sudah diberi pengumuman, hari Sabtu diberi pengumuman bahwa saudara bisa pakai apa saja, crackers, kayak bin, ya, dan minuman yang berwarna merah untuk menggantikan roti dan anggur ini.
anggur, masing-masing tangan. Saudara, di tangan kita ini adalah roti dan anggur. Saya ulangi lagi, di tangan kita ini adalah roti dan anggur. Memang roti dan anggur, tapi saudara harus menerima ini dengan melihatnya sebagai tubuh dan darah Kristus. Amin. Ya, roti ini akan tetap menjadi roti, anggur akan tetap menjadi anggur. Tapi kita, kalau mau masuk dalam perjamuan kudus ini dengan layak, kita harus melihatnya sebagai tubuh dan darah Kristus. Sebab yang kukatakan kepadamu ini, mari kita angkat roti ini, ya, adalah apa yang telah kuterima dari Tuhan. Amin. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah, roti inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan memandang tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita, mari kita makan roti ini dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Karalama syikit. Umalama sangka. Sekarang saudara-saudara, kita angkat cawan ini. Sama, cawan ini berisi anggur, tapi kita harus menerimanya karena Tuhan Yesus mengatakan ini adalah tubuhnya. Terima sebagai darahnya. Terima sebagai orang yang menerima penyucian dosa oleh darah Kristus. Karena Tuhan Yesus yang berkata, bukan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, Sebab setiap kali kamu minum roti ini, makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia akan datang. Dengan memandang kepada darahnya yang dicurahkan bagi kita untuk menebus dosa kita, untuk memeteraikan kita dalam perjanjiannya, mari kita minum dari cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus suci hidupkan jiwaku. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Sekali lagi dengan iman, dengan bersyukur, katakan darah Yesus. Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tercurah menjadi jalan selamat. Oh, darahnya tertumpah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengambil bagian di dalam tubuh
dan darahmu, orang-orang tebusanmu yang dihidupkan oleh korbanmu di kayu salib. Makan tubuhmu, minum darahmu, dosa kami diampuni, segala sakit kami disembuhkan, kami dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati akan jemaatmu yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Berdoa Tuhan buat saudara-saudara yang sakit. Lawatlah jemaatmu, berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kesembuhan. Naungilah seluruh jemaat ini Tuhan, dengan keselamatan dan kesehatan yang berasal daripadamu. Dan berdoa Tuhan buat saudara-saudara yang berulang tahun. Berkatilah mereka sepanjang kehidupan mereka di masa yang akan datang, untuk lebih setia kepadamu dalam ibadah, dalam kebenaran, dan dalam pelayanan. Berkat-Mu atas saudara-saudara yang belum tahun ini Tuhan. Berkat-Mu kiranya ada atas jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan persepuluhannya pada minggu pertama bulan ini ataupun pada minggu-minggu berikutnya. Memberikan persepuluhan karena percaya, karena mengakui bahwa Engkaulah yang telah memberkati, sehingga ada yang dibawa ke perbendaharaan rumah-Mu 1/10 yang Engkau punya, dan Engkau menggenapi janji-Mu kepada setiap orang yang mempersembahkan dengan sukacita dan sukarela, dengan iman. Berkat berlipat kali ganda. Terima berkat Tuhan dalam kehidupan-Mu. Dan Tuhan, berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini, baik di dalam ibadah umum ini, di multimedia, saudara-saudara pemusik, worship leader, singer, hamba-Mu, dan semua saudara-saudara terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Begitu juga Tuhan untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani secara online. Berkati dan pakai sebagaimana mereka, kami semuanya memuliakan nama-Mu melalui pelayanan kami. Kiranya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu ini. Memandang kepadamu yang adalah ya dan amin itu sedia untuk janji Allah. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Beri kemampuan kepada bangsa dan negara kami, kepada pemerintah kami, untuk mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Tolonglah Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Karena itu saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan Allah Bapa sendiri memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus Kristus menyinarkan wajahnya atas saudara dan memberi saudara kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera-Nya yang melampaui sekalian akal itu, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya berkata amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan
Selamat pagi saudara yang kekasih. Mari berprestasi untuk Tuhan. Tuhan memberkati saudara.